Coba saya tampilkan ini sebentar. Ini tadi yang kami lakukan maksudnya di SMK Mutu Wonosobo terkait dengan kemarin-kemarin ini. Pokoknya malah hilang sebentar, cari dulu. Kita coba share. Kelihatan Bapak Ibu? Nggak, kelihatan. Kira-kira ini saya cerita aja lah, nggak mau menyampaikan yang itu sudah konsepnya sudah bagus-bagus. Tadi saya sambil mendengarkan ketika rapat. Ini sedikit aja sharing aja barangkali ya mungkin nggak begitu sama dengan teman-teman yang lain yang menyampaikan secara detail kaitan dengan ACP, dengan ATP dan sebagainya. Tapi konsep pemikirannya saya hanya secara holistik aja saya sampaikan. Ini strategi penerapan SMKPK di SMK Mutu Wonosobo itu memang kita punya orientasi program SMK unggul, SMK yang berkemajuan, bertaraf internasional dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja karena kita dengan P5BK itu. Langkah-langkah orientasi kita itu ini ada beberapa yang memang menjadi prioritas kita, menjadi kelas industri di Astra Honda Motor karena alhamdulillah SMK Mutu Wonosobo sudah kerjasama dengan Astra Honda Motor, kemudian kerjasama dengan Telkom, kerjasama juga dengan Intel Indonesia, kerjasama dengan Oracle Academic, kemudian beberapa perusahaan retail di Wonosobo. Kemudian kita menjadi sebagai kelas kewirausahaan, kelas pesantren dan boarding, bisnis online dan olahraga. Di samping SMK sebagai Center of Excellence kita tahun 2020, SMK PK 2021, SMK penggerak ini sedang kita gerakkan. Kemudian gerakan sekolah menyenangkan kita coba lakukan. SMK literasi yang kemarin saya sampaikan, literasi di SMK Mutu Wonosobo itu ya pakainya Iqra itu. Kemudian karakter ketarunaan SMK Bangun Desa ini sama dengan SMK Wadas Lintang. Kita sudah itu binaannya Pak Marlok gitu ya. Kita sudah ketemu dengan beberapa stakeholder di Pemda termasuk Pak Bupati juga sudah kita komunikasikan, Pak Sekda juga oke. SMK Teaching Victory ini sedang kita kuatkan ini. Nah yang di atas sedang kita garap di tahun ini. Kemudian ini pengembangan revitalisasi menjadi SMKPK kita mengembangkan tahun 2020 melalui pendekatan SMK Center of Excellence. Kemudian tantangannya kita memang banyak tantangan. Ini tantangan saya pikir tidak hanya pada SMK Mutu Wonosobo tapi mungkin akan ke semua. Dan ini memang kalau kita kupas di CP dan sebagainya ini akan sangat bersinggungan erat begitu. Nah ini secara global kesempatan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan sebagainya ini termasuk mungkin diklat kali ini juga dalam rangka peningkatan kompetensi kepala sekolah, WKS, guru dan sebagainya termasuk pengawas itu juga masuk di dalamnya ini. Ini memang perlu kita tingkatkan dan ini tantangan buat kita, sinergi pemangku kepentingan, kemudian belum semua SMK itu mengembangkan kurikulum, banyak pada tataran MOU, kemudian fasilitas yang sesuai dengan standar, kemudian manajemen sekolah ini yang paling berat sebenarnya di manajemen sekolah itu karena kita harus pakai SOP, kemudian pengembangan sistem di sekolah. Ini bagaimana SMK CW dan sekolah penggerak, saya pikir enggak. Nah kita membangun ini di SMK Mutu Wonosobo building management system itu dengan building management system of curriculum, kita bangun kurikulumnya, kemudian building management system of finansial sedang kita siapkan ini biar real time. Kalau sekarang kan SMK itu BOS itu pakai Arkas, aplikasi Arkas. Nah ini insya Allah SMK Mutu Wonosobo akan sinkron ke sana sehingga kita siapkan building management finansial, kemudian
building management system of human resource ini juga sedang kita lakukan di SMK Wonosobo, kemudian building management system of development dari berbagai elemen unsur dan manajemen sistem of communication. Karena komunikasi ini sangat penting ternyata di keberhasilan itu salah satunya adalah di komunikasi, sehingga di SMK Mutu Wonosobo kita gunakan, kita tingkatkan. Program SMK Mutu Wonosobo sebagai SMK keunggulan ini penyelarasan dengan industri sama, guru dilatih sama, kepala sekolah dan tim manajemennya juga iya. Kemudian ada pengajar dari Eduka, oke, kita sudah lakukan. Kemudian penerapan budaya kerja di sekolah ini memang tidak mudah karena baru pada tataran soft skill gitu. Tetapi bagaimana soft skill di sekolah ini dikembangkan bersama nyambung dengan hard skill-nya ini agak kewalahan. Kemarin saya contohkan anak-anak praktek di lapangan, praktek di bengkel itu ya kulturnya agak berubah gitu. Nah ini memang agak kesulitan, tapi kita sedang mencoba terus. Kemudian pengembangan kelas industri teaching factory sedang kita upayakan. Pembenahan sarana prasarana ini biayanya cukup besar. Ini kalau memang SMK PK ini pemerintah ini serius betul dengan SMK PK, meskinya pemetaannya akan lebih jelas dengan sarana prasarana sekolah yang diajukan begitu, karena memang ini luar biasa. Kemudian pemutakhiran alat praktek, kompetensi sertifikasi kompetensi siswa. Nah ini rencana aksi kita per semester atau per tahun, memberikan pendidikan pelatihan kompetensi kepada pendidik agar melaksanakan pendidikan berbasis Eduka, kemudian pelatihan SDM-nya, kemudian karakter soft skill-nya kepada seluruh pelajar. Mohon maaf, di SMK Mutu Wonosobo kita istilahnya bukan siswa tetapi pelajar, karena memang siswa itu jadinya kayak objek begitu, tetapi di kami siswa pelajar itu dia menjadi subjek begini. Jadi dia kita gunakan sebagai mindsetnya kita rubah, anak-anak itu menjadi pelaku utama, bukan menjadi objek untuk pendidikan, tetapi justru dia akan berperan aktif karena sekarang berbasis pada siswa, berbasis pada anak-anak ini. Sehingga anak-anak yang tadinya jadi siswa itu bahasa siswa kita ganti di SMK itu dengan bahasa pelajar, karena lebih sebagai subjek. Kemudian pengembangan teknologi informasi di berbagai unit usaha, kemudian memanfaatkan jaringan Eduka. Nah ini kita sekarang sedang menyiapkan SMK itu sebagai replika tempat kerja yang sebenarnya kalau pada Selintang itu sudah punya kolam, itu sudah langsung aplikatif itu. Di SMK Mutu Wonosobo juga punya 2 kolam, tapi kolamnya kecil-kecil dan hanya untuk hiburan anak-anak itu, jadi tidak kolam akuarium, Pak. Belum pada ukuran yang produktif begitu, tetapi baru berapa ekor ya, kira-kira sekitar ukuran kolam itu baru 2 kali 4 apa kali 3 gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak kemudian sudah dari situ sudah bisa produksi dan kemudian sudah buat produk ikan bumbu kalau masalah itu. Saya tidak tahu, tapi saya coba rasanya enak. Nanti kapan-kapan kalau bawa ke SMK Mutu Wonosobo coba kita siapkan bumbunya biar nanti bisa disajikan dengan baik. Asik. Teaching Factory, PKL, Program Based Learning, kemudian Project Based Learning, kemudian banyak ini memang kita gunakan di SMK Mutu Wonosobo. Bahkan kemarin buku-buku yang sales buku itu menawarkan buku dan saya tolak karena tidak ada yang berbasis project, semuanya hanya berbasis pembelajaran klasikal biasa, tidak ada yang berbasis project. Kemudian saya belum mau menggunakan buku-buku yang hanya menggunakan klasikal begitu, teori begitu. Itu anak-anak tak suruh download, tak suruh lihat di searching di Google sudah pintar-pintar. Tapi kalau project, ini yang kemudian perlu kita kembangkan. Sementara ini kita baru lihat beberapa project yang projectnya itu project-projectan, karena lihat di YouTube seperti apa kemudian kita kembangkan. Ke depan kita besok ini pekan depan kita sudah komunikasi dengan dunia usaha, dunia industri untuk
proyek akan kita kuatkan, keinginan Dudi apa, proyeknya apa, sehingga nanti anak-anak melaksanakan, walaupun mungkin sisi ekonomisnya atau dari sisi finansial mungkin belum begitu menguntungkan sekali, tetapi kita akan coba dari yang sedikit demi sedikit. Nah, ini SMK Mutu ke depan 5 tahun itu dengan menguatkan iman, akhlakul karimah, semuanya insya Allah ini nyambung dengan visi misi sekolah. Salah satunya adalah membangun pusat keunggulan untuk semua program keahlian, kemudian menciptakan lulusan yang kompeten, value added di tingkat internasional. Kita mohon maaf ini cita-citanya itu terlalu tinggi kayaknya ya, tingkatnya itu internasional dan tidak tahu mau tercapainya kapan, tapi kita sedang mengarah ke sana. Kemudian ciptakan smart school berbasis teknologi informasi ini sedang kita upayakan ini dari sistem IT di SMK Mutu Wonosobo, dan terus kita gerakkan terus untuk menjadi smart school, menjadikan sekolah internasional. Itu harapannya. Ini roadmap-nya kita sampai dengan 2024-2025 SMK Mutu sebagai Center of Excellence di bidang lulusan yang unggul berkualitas, memiliki sistem manajemen informasi dan mengaplikasikan dan dengan teknologi informasi. Jadi sudah terkoneksi semuanya, tersambung semuanya, kemudian sudah mapan lah begitu harapannya. Strategi implementasi pembelajarannya sebenarnya ya ini secara umum, tapi kalau di Pak Jo mungkin akan lebih detail seperti yang disampaikan tadi. Secara umum saya sampaikan buat siswa senang belajar dengan pembelajaran lintas disiplin ilmu, menumbuhkan passion siswa, konseptual dan autentik dengan program yang nyata. Jadi memang kita akan mengupayakan project based learning itu dan problem based learning. Melibatkan para pemangku kepentingan, guru menjadi fasilitator itu memang dan kita bangun growth mindset coach itu juga sedang kita upayakan. Ini juga ada pelatihan coach di sini ya. Kemudian berinovasi pada kompetensi esensial dengan penguatan soft skill dan karakter. Memang di SMK Mutu Wonosobo kita pengembangannya di soft skill dan karakter. Kemudian pembelajaran mengoptimalkan pemanfaatan teknologi menggunakan mode online, blended dan mobile. Tes sekarang sudah tidak pakai kertas lagi, sudah paperless kita. Sudah tidak ada yang baik dari Muhammadiyah, yang dari wilayah sudah begitu. Kemudian ujian-ujian sudah begitu, sudah tidak ada koreksi lagi, tidak ada. Tapi kita berharap asesmen itu tidak hanya itu, tetapi kita ingin berbasis proyek. Jadi nanti ada presentasi, uji presentasi proyek begitu, yang itu nanti berdasarkan kelompok kemudian presentasikan. Dan kita pernah lakukan beberapa proyek anak-anak, alhamdulillah, walaupun proyek-proyekan hitungannya itu bagaimana membangun kreativitas anak dengan proyek yang ada di SMK Mutu Wonosobo, ternyata juga alhamdulillah anak juga cukup membanggakan. Munculnya bagaimana pendaftaran ekstrakurikuler, ada software aplikasinya yang dibuat oleh anak dan sebagainya itu, dan melengkapi kekurangan di SMK. Kemudian start from the end, ini memang orientasi kita daripada demand driven begitu, biar nanti jangan kita itu mau jadi apa itu kan, kemudian baru kita tarik berikutnya. Ini sama, tapi kita bekerja, studi melanjutkan wirausaha, ini juga prioritas itu. Dukungan Kemendikbud, ini tapi kan juga oke, sama. Visi inovasi program SMK Pusat Keunggulan, ini tergantung dari sekolahnya masing-masing. Nanti capaiannya seperti apa, menyesuaikan dengan, biasanya kita pendampingan dari perguruan tinggi, perguruan tinggi mendampingi kita untuk mendapatkan apa yang passionnya SMK itu, sekolah kita itu apa. Ini alurnya, alur pusat keunggulan seperti apa, insya Allah ada semua, nanti sama lah pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, kemudian nah ini strateginya kita, SMK Mutu Wonosobo, ini dengan percepatan akselerasi, jadi kita melakukan secara masif nih. Nah, saya bilang sama teman-teman, kita mau berjalan, atau kita mau berlari, atau kita mau melompat, atau terbang.
Terbang saja masih tawari, terbang mau pesawat kargo atau pesawat tempur gitu. Ini bagaimana kita membuat akselerasi di percepatan di SMK Mutu Wonosobo. Kemudian siap dengan teknologi informasi. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang sudah tua-tua itu, yang gagap-gagap itu sudah harus ada pendampingan guru-guru muda agar nanti tidak gagap informasi dan siap mengikuti teknologi informasi yang berkembang dan sangat cepat sekali. Tidak menyalahkan tapi mencari solusi. Biasanya kan ini goro-goro sopo, ini goro-goro di SMK sudah tidak begitu di kita, tetapi ini apa solusinya, begitu. Jadi masalah-masalah yang dihadapi itu sudah tidak. Ini sebenarnya di proses pembelajaran atau itu juga ada, tetapi saya lebih ke aplikatif di lapangan. Teamwork itu karena ada perbedaan dan saling melengkapi. Jadi yang namanya tim itu tidak harus sama begitu, tapi justru ada perbedaan itu dalam rangka untuk saling melengkapi. Penguatan karakter ketarunaan yang kita lakukan selama 1 semester terakhir ini, alhamdulillah sudah berjalan. Implementasi budaya kerja di beberapa tempat sudah kita tempel informasi-informasi pekerjaan, maksudnya statement-statement yang itu menciptakan mindset budaya kerja di SMK Mutu Wonosobo, kemudian membranding SMK Mutu Wonosobo. Guru berkompetisi dalam peningkatan kompetensi, ini gurunya sudah kita ikutkan lomba-lomba, alhamdulillah kemarin juara 3 tingkat provinsi PTK penelitian tindakan kelas, kemudian peningkatan SOP dalam manajemen ini selalu, karena SOP ini sistem operasional prosedur ini selalu berkembang terus, ini agak berat kita itu harus dicoba lagi gitu. Ya, kemudian kinerja yang terukur. Kenapa? Karena kita pengen jelas ini. Jangan sampai kita sudah membuat konsep, kita sudah mendesain, kita sudah merencanakan, kok kemudian tidak terukur. Nah, 1 bulan ini apa hasilnya? 3 bulan berikutnya apa hasilnya? 6 bulan berikutnya apa hasilnya? Ini di SMK Mutu Wonosobo kita selalu lakukan terukur dan penilaian selalu kita lakukan. Ini biar apa? Ada targetnya adalah peningkatan yang berkelanjutan. SMK Pusat Keunggulan SMK Mutu Wonosobo itu Muhammadiyah Smart School, Muhammadiyah Karakter School, International School, kemudian Center of Excellence. Ini slogan kita, SMK bisa, SMK hebat, SMK Mutu Wonosobo, terus jaya bermanfaat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Barangkali tidak sama dengan yang lain. Kalau yang lain itu yang menyampaikan secara detail, secara konsep, secara konsep perencanaan yang tertulis, terdokumen dengan baik, rapi. Saya nggak bisa menyampaikan itu karena itu dokumennya ada di kurikulum yang menguasai Pak Jo, itu yang di bagian kurikulum. Saya tahunya hanya secara global yang saya sampaikan. Kemudian ini biar evaluasinya saya lebih mudah begitu, karena hal-hal yang kecil-kecil itu di K3, di ketua kompetensi kalian sama di kurikulum. Di kami hanya menyampaikan secara detail. Mungkin Pak Arno bisa nambah atau ada Pak? Oke Pak, ini coba saya akan menampilkan CP yang hasil komunikasi dengan guru bahasa Inggris tapi Pak. Yeah. Oh enggak, monggo Pak Her. Pun muncul nggih.
Sampun, Pak. Menambahkan ini untuk kebetulan untuk mapel bahasa Inggris, teknik dan bisnis sepeda motor. Di situ ada elemennya menyimak dan berbicara. Kemudian di kalimat CP pada akhir fase F, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Mereka menggunakan dan merespon pertanyaan terbuka dan menggunakan strategi untuk memulai, mempertahankan, dan menyimpulkan percakapan dan diskusi. Kemudian siswa juga memahami dan mengidentifikasi ide utama secara detail dan relevan dari diskusi atau presentasi mengenai berbagai macam topik. Menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini terhadap isu sosial dan untuk membahas minat, perilaku, dan nilai-nilai lintas konteks budaya yang dekat dengan kehidupan siswa. Siswa memberikan dan mempertahankan pendapatnya, membuat perbandingan dan mengevaluasi perspektifnya. Mereka menggunakan strategi koreksi dan memperbaikan diri serta menggunakan elemen nonverbal seperti bahasa tubuh dan kecepatan. Kemudian pada materi inti konten, yang pertama strategi untuk memulai dan menyimpulkan percakapan dan diskusi. Kemudian yang kedua, ide utama dan detail relevan dari diskusi atau presentasi mengenai berbagai macam topik. Yang ketiga, opini terhadap isu sosial untuk membahas minat, perilaku, dan nilai-nilai lintas konteks budaya yang dekat dengan kehidupan pemuda. Kemudian untuk kompetensi keterangan, sini memahami dan mengidentifikasi, menyampaikan opini terhadap isu, mempertahankan dan menyimpulkan, membuat dan mengevaluasi. Dan yang terakhir dari tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail relevan dari diskusi atau presentasi mengenai berbagai macam topik secara kritis, kreatif, dan santun terkait dengan fenomena alam dan sosial dengan tingkat kelancaran dan ketepatan yang optimal. Yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan opini terhadap isu sosial dan membahas minat, perilaku, dan nilai-nilai lintas konteks budaya yang dekat dengan kehidupan pemuda secara kritis, kreatif, dan santun terkait dengan topik fenomena alam dan sosial dengan tingkat kelancaran dan ketepatan yang optimal. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempertahankan dan menyimpulkan percakapan dan diskusi secara kritis, kreatif, dan santun terkait dengan topik fenomena alam, sosial, dan tingkat kelancaran dan ketepatan yang optimal. Dan tujuan yang keempat, peserta didik mampu membuat, membandingkan, dan mengevaluasi perspektifnya secara kritis dan kreatif. Kemudian pada elemen membaca atau memirsa, ini pada akhir fase F, peserta didik membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, eksposisi, prosedur, argumentasi, dan diskusi secara mandiri. Mereka membaca untuk mempelajari sesuatu dan membaca untuk kesenangan. Mereka mencari, membuat sintesis, dan mengevaluasi detail, spesifik, dan inti dari berbagai macam jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, di antaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Nah, kemudian dari materi inti konten, yaitu membaca merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, eksplorasi, eksposisi, prosedur, argumentasi, dan diskusi secara mandiri. Kemudian yang kedua, membaca untuk mempelajari sesuatu dan membaca untuk kesenangan. Yang ketiga, detail spesifik dan inti dari berbagai macam jenis teks. Teks ini dapat berupa bentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya adalah teks visual, multimodal, atau interaktif. Kemudian yang keempat, pemahaman terhadap ide pokok, isu-isu, atau pengembangan plot dalam berbagai macam teks. Kemudian yang
untuk konten kompetensi atau keterangannya itu siswa membaca dan merespon, kemudian mencari, mengevaluasi, menunjukkan dan mengidentifikasi. Mungkin itu Bapak Ibu untuk gambaran CP yang coba tadi saya sejenak diskusikan dengan kebetulan guru mapel bahasa Inggris yang ada dalam satu ruang saya ini, barangkali masukan dan evaluasi dari Bapak Ibu. Yeah. Terima kasih Pak Harnawo. Untuk yang produktif sudah mulai disusun atau belum? Yang produktif tadi ada Pak Sriana yang guru produktif, barangkali atau Pak Jo sudah stay bisa menampilkan barangkali. Oke, kalau bisa sekalian ditampilkan monggo. Oke. Pak Jo, halo Pak Jo. Ya, sambil menunggu Pak Jo untuk menampilkan. Jadi Pak Setio, terima kasih ini tadi saya yakin banyak menginspirasi teman-teman yang lain gitu ya untuk pengembangan sekolah secara keseluruhan, secara manajerial gitu ya. Mungkin teman-teman bisa nanti dibagikan PPT-nya di grup itu kalau ada yang membutuhkan nanti silakan diskusi gitu ya. Karena siap. Pengembangan tadi disebutkan base management system ini mulai dari kurikulum ini kan kita sekarang dalam rangka ini ya berbicara masalah kurikulum gitu. Secara keseluruhan memang secara finansial, kemudian sumber daya manusia, kemudian pengembangan yang lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sekarang kan ini ya communication atau ini ya dalam rangka pencitraan. Itu pencitraan sebetulnya bukan hal yang jelek gitu ya, karena kita memang harus mengkomunikasikan apa yang kita sudah lakukan, kita miliki kepada publik agar bisa dikenal gitu, sehingga CR begitu, CR Pak. CR, ya itu memang penting sekarang kalau tidak dibangun sistem komunikasi yang bagus ini apa yang kita lakukan jadi tidak bisa diketahui oleh masyarakat, kalau kaitannya dengan pengembangan sekolah kita tentu misalnya anak-anak yang akan masuk ke sekolah kita kan harus paham informasi yang ada di dalam sekolah kita itu. Betul. Pengembangan sistem komunikasi ini sangat dibutuhkan. Nah, apa yang dilakukan Pak Satyo dan teman-teman ya ini wadahnya manajemen sistemnya memang monggo kalau ini bisa diadopsi, ini juga tidak ada jeleknya. Jadi yang bisa dan harus kita lakukan mungkin tidak hanya bisa ya, harus kita lakukan kan sekarang kita harus membangun atmosfer dan komunitas ya, dan membangun komunikasi juga dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita maupun sekolah-sekolah yang berada di luar Wonosobo dan Banjarnegara. Seperti tadi Wadas Lintang ini ternyata juga komunikasi komunitasnya dengan yang ada di Cangkringan Yogyakarta. Ini kan dalam rangka kita mengembangkan sekolah gitu. Karena sebetulnya kalau kita ingin maju itu kuncinya kayaknya sederhana kok. Kita harus bisa ke ATM itu ya. Atau kita menggunakan konsep ATM itu ya. Betul. Ya, kan kita tinggal mengamati gitu ya. Di mana sekolah yang baik itu diamati. Kemudian kalau sudah diamati ya ditiru gitu. Yang baik-baik itu ditiru. Kalau sudah ditiru berhasil tinggal menambahi gitu loh. Menambahi apa yang sudah kita lakukan. Sehingga ya daripada coba-coba sendiri tapi tidak bisa, gagal gitu kan tinggal datang aja ke sekolah mana yang sudah bagus gitu, amati gitu. Studi tiru dan modifikasi ya Pak? Oke. Nah ini nanti silakan dibangun komunitas, kemudian komunikasi dengan sesama sekolah yang ada di lingkungan kita gitu. Sehingga strateginya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Satyo dengan beberapa langkah, beberapa cara untuk meningkatkan mutu, termasuk ada
bagaimana meningkatkan akselerasi, mengembangkan teknologi informasi. Nah, sebetulnya ini kan semua kita pelajari di kegiatan ini, pelatihan komite pembelajaran ini. Mulai dari plafon-plafon semuanya punya Google itu harus kita kuasai, kita pelajari. Ini sudah semua gitu ya. Jadi silahkan nanti kalau itu bermanfaat mungkin di-share di grup, kalau ada yang butuh nanti bisa langsung mengamati ya. Kalau ada yang bisa ditiru langsung bisa ditiru. Kalau sudah berhasil meniru ya dikembangkan dari sisi manajemennya. Jadi terima kasih Pak Setio. Iya, Pak. Kemudian yang Pak tadi ini langsung menukik ke diskusi kita ke CPTP dan ATP. Bahasa Inggris nih. Tadi bahasa Inggris dari sekolah yang lain Bu Nani ini mungkin bisa lebih detail atau Bu Susi nanti secara khusus untuk yang CP, TP dan ATP-nya sambil menunggu yang produktif mungkin ditampilkan oleh teman-teman dari SMK Mutu Wonosobo. Monggo Bu Susi ada yang di komentari dari CP, TP dan ATP yang disusun oleh teman di Iya Pak, tadi yang disampaikan oleh Pak Harnowo ya sudah benar dan itu sudah sesuai dengan sekolah ya Pak ya, dengan kondisi sekolah juga ya. Iya Bu, ini kebetulan kan fase F ini yang kita gunakan untuk yang kelas 12. Kelas 12. Oke. Tahun berapa toh Pak jenengan yang untuk PK-nya ini? Yang ini untuk ini yang untuk tahun ke depan ini Bu. Jadi ini memang baru. Berarti baru mau 3 tahun, sudah 2 tahun ini ya berarti ya? Kebetulan yang tahun kemarin kan baru sampai fase E. Sekarang fase F ya udah benar. Sudah bagus Pak ini tadi, saya rasa sudah mencakup semuanya begitu. Mungkin dari teman bapak-bapak ibu yang lain ada masukan itu. Ini kan mungkin non sewu PK-nya kan baru sampai kelas 12 sekarang itu. Atau memang yang kelas 12 sudah mengadopsi kurikulum baru? Belum Pak, ini mau rencana yang untuk kelas PK yang tahun ketiganya nanti. Oh, berarti sama dengan Pak Jupri bareng kan Pak Jupri iya, bareng ya. Bareng. Di tahun kedua yang kelas 11 saja konsentrasinya belum muncul. CP-nya juga belum valid, belum fit yang kelas 12 belum ada ya Pak Jupri. Kelas 11 saja belum kok Bu. Gini, ini kan kebetulan kemarin teman bahasa Inggris ini kan baru pulang dari Cianjur. Terus hasil diskusi diklat di sana selama 1 pekan. Tadi diskusi terus coba kita tampilkan. Enggak, kan yang kelas 11 saja kan kita baru konsentrasinya aja masih simpang siur, CP-nya juga belum fix kan itu malah sudah melompat ke kelas 12 kan. Tapi ya bagus juga memang kalau mau diadopsi langsung. Tapi nanti munculnya di ijazah akan repot. Kan gitu. Karena ijazah irisan itu kan kita besok ijazahnya irisan. Ada ijazah kelas 12, rapotnya saja kan sudah beda. Iya betul Pak. Iya. Jadi nanti akan repot misalnya, tapi enggak apa-apa kalau memang itu bisa disiasati nggih monggo, tapi yang jelas tahapannya CEO itu dulu CEO itu belum ada sampai seperti ini, hanya program, baru PK yang pertama itu CPK 2021 kelas 10, PK 2020 itu sampai kelas 11 saja ini. Itu seperti itu. Jadi mungkin ini Pak menghadapi tahun ajaran baru karena dari pemerintah memang belum mengeluarkan yang terbaru untuk kelas 12 mengantisipasi begitu ya Pak Harnowo ya, intinya untuk persiapan sementara begitu. Bu. Ini PR buat kita berarti Pak Nur kalau seperti itu. Ya enggak gitu Bu, tidak begitu. Tahapannya kan tetap ada, tahapannya kan tetap ada Bu. Iya, bukan tapi PR, tapi tahapannya tetap ada. Karena apa? Menurut saya UCP-nya aja Pak Nur besok lah. Yang kelas 11 kan gitu. Iya. Masih belum fake. Iya. Konsentrasinya juga masih kalau menurut informasi yang baru pelatihan, ini memang mengacu permen yang baru Pak.
Jadi memang update karena baru pulang kemarin hari Ahad ini. Oh, begitu Acuannya memang acuannya itu yang tahun 2022 ini. Memang ini belum kita gunakan. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin hanya untuk sampel apa? Ini sebenarnya ada ini. Jadi acuan yang dipakai nanti kita share coba. Iya Pak Harnowo, coba kalau bisa di-share di grup ya Pak, biar kita jadi tahu begitu loh informasi terbaru ini. Bu. Karena terus terang kita juga dari ini kantor juga belum tahu informasi ini. Begitu ya Pak Jupri ya. Yeah, tapi tolong nanti juga yang kelas 11 barangkali bisa di-share gitu loh. Karena apa gitu? Kita butuhnya kan sekarang belum kelas 12. Walaupun sudah diaktifasi, butuhnya belum. Nanti kita 10, 11 ada nanti kita share sekalian. Hanya saja memang kebetulan contohnya bahasa Inggris gitu. Makanya kan sekarang kan di Merdeka Belajar itu sudah banyak sekarang di situ itu tinggal ngambil saja. Tapi begitu belum ditetapkan pemerintah, kami pun juga belum bisa pakai Bu. Jadi kami sekolah negeri itu, menurut saya mulai Pak Nur ya sambil nawa atau kan gitu. Yang kami lalui kan harus lalui kan harus berlandaskan hukum kan gitu. Iya betul. Tapi kami senang juga kalau sudah lari ke sana sih, juga. Tapi seandainya itu benar terjadi, apabila diterapkan di tahun yang sekarang, itu repot nanti sampai dengan ijazahnya. Karena ijazah itu kan item-itemnya kan mengikuti struktur kurikulum yang ada kan Pak. Belum ada sekarang ya. Iya kan. Oke Pak Harnowo nanti bisa di-share ya Pak Harnowo. Oke, Ada tambahan mungkin dari Pak Jo untuk yang produktif atau monggo. Mohon maaf Pak, baru ada kegiatan jadi mipil. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya kepada kami. Mungkin saya tadi hanya mipil menyimak, hanya menambahi. Langsung saja terkait dengan yang barusan dibahas. Terkait dengan struktur kurikulum yang rencana kelas 12 sekarang, karena baru kelas 11 ya, kelas 12 baru wisuda kemarin, maka masih kita menggunakan struktur kurikulum yang K13 ya, karena kelas 10-11-nya kan juga menggunakan K13. Sehingga nanti yang kelas 12 ini, tahun ajaran baru ini tetap menggunakan kurikulum K13 berbeda dengan yang kelas 10-11. Maka di tempat kami untuk pembuatan KOS dan perangkat ajarnya ada dua, yaitu KOSP dan KTSP. Kemudian yang kedua terkait dengan capaian pembelajaran untuk kelas 10 itu kan fase E, kemudian untuk kelas 11 dan 12 fase F. Itu memang alhamdulillah untuk fase E sudah kita dapatkan sejak awal, mungkin bareng dengan SMK PK yang lain ya tahun kemarin. Kemudian untuk fase F baru kami terima, itu sudah ada di fase F itu kan untuk kelas 11 dan 12. Namun karena 12 di tempat kita masih KTSP, maka ya kita menggunakan KTSP. Jadi belum menggunakan fase F capaian pembelajaran yang dari pemerintah. Itu sesuai surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen nomor 8 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran itu sudah keluar. Cuman saya belum membaca khusus yang kejuruan karena terkait dengan konsentrasi apakah ada di lembar tersendiri, saya belum membaca sampai selesai. Tapi untuk mapel-mapel yang umum termasuk informatika ya, itu walaupun masuk kejuruan sama matematika sama bahasa Inggris itu saya baca sudah ada. Nanti Bapak Ibu juga presani. Kemarin sudah bisa kita di-download di LMS Bapak Ibu. Jadi saya download di LMS itu di capaian pembelajaran 1 itu berapa saya agak lupa, tapi itu sesuai keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum nomor 8 tahun 2022. Sehingga untuk tempat kami kelas 10 dan 11 Bapak Ibu guru sudah kita mulai arahkan, walaupun kita belum melaksanakan workshop, insya Allah pekan depan setelah kegiatan BIMTEK ini selesai, kelas 10 menggunakan KOS, kelas 11 menggunakan KOS, paling sambil menunggu yang capaian pembelajaran kejuruan. Kemudian untuk sebagai sampel tambahan untuk yang materi produktif, saya coba
share yang di tempat kami ada program keahlian TJKT, kita coba share yang JKT untuk sedikit menambahkan saja karena mungkin tadi yang Pak Arnowa yang bahasa Inggris. Pak Jo, saya mau tanya. Ya Bu. Itu untuk yang produktif yang kelas 11 kan belum muncul untuk CP-nya kan? Ya, saya belum membaca semua Bu di surat badan standar itu. Cuman kalau yang mapel yang lain sudah semua. Nah, maksudnya saya kalau yang produktif kok saya belum menemukan. Maksudnya apakah sudah keluar dari sekolah mutu? Mungkin barangkali lebih tahu dulu begitu loh. Oke, ya coba nanti kami baca lagi Bu. Saya kemarin untuk yang kejuruan matematika bahasa Inggris kan masuk kejuruan tuh udah masuk, informatika sudah ada fase F. Nah yang konsentrasi saya juga belum selesai membacanya apakah sudah ada. Ya barangkali nanti ada info terbaru tolong di-share di grup ini biar nanti kami bisa lebih tahu begitu. Karena Bu, kami belum ada info. Ada kami sampaikan ke Bapak Ibu. Iya, oke. Ini izin tak share yang nganu nggih, contoh yang produktif nggih. Nggih, monggo, Pak. Kelihatan nggih Pak, Bapak Ibu? Ya sudah muncul. Kurang besar nggih. Di-zoomkan sedikit lagi mungkin Pak. Yeah. Bapak Ibu ini kita coba share yang dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi untuk kelas 10 TJKT fasenya E. Ini kita coba ambil elemen yang profesi dan kewirausahaan, di mana elemen ini mempunyai capaian pembelajaran pada fase akhir. Fase E, peserta didik mampu memahami jenis profesi kewirausahaan, job profile, dan technopreneurship, serta peluang usaha di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi untuk membangun vision dan passion dengan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. Alokasi waktunya 6 kali 45 menit. Kemudian dari capaian pembelajaran ini kita turunkan ada alur tujuan pembelajaran, yaitu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami profesi dan kewirausahaan pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, menjelaskan profesi kewirausahaan pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang ketiga, menganalisis perbedaan profesi dan kewirausahaan pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang setiap pertemuan itu alokasinya adalah 2 jam pelajaran, kemudian total jamnya adalah 6 pelajaran. Dari capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran ini kita turunkan ke modul ajar sebagai perangkat pegangan Bapak Ibu guru yang lebih rinci untuk mengajar. Judul elemennya tadi sama, profesi dan kewirausahaan, job profile dan technopreneur di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Deskripsinya sama seperti tadi, pada akhir fase E peserta didik mampu memahami jenis-jenis profesi kewirausahaan serta peluang usaha dan seterusnya. Ini identitas kelasnya, alokasi waktu 180 menit, jumlah pertemuannya 2 pertemuan, fase capaian E, profil pelajar Pancasila yang dicoba dikembangkan ya sesuai dengan dimensi pelajar Pancasila. Kita memang walaupun ada pembelajaran PLMBK secara khusus, namun diharapkan semua Bapak Ibu guru memang menyeplitkan di
perencanaan pembelajaran dalam hal ini modul ajar termasuk implementasi saat pembelajaran itu mengaitkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kenapa ini ditulis semua? Karena kadang setiap Bapak Ibu menyampaikan itu di saat implementasi itu ya cenderung kadang ada semua, misalnya diawali dengan berdoa itu misalnya kan berarti beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ketika bersikap baik santun berarti kan dia punya akhlak yang baik, ketika mengerjakan secara mandiri tugas kan gitu. Sehingga coba dicantumkan semua walaupun secara khusus profil pelajar Pancasila itu kita kembangkan di mata pelajaran di P5BK tersendiri. Kemudian pembelajarannya modelnya inquiry learning, model pembelajarannya daring dan kombinasi karena memang masih masa seperti ini kita coba dua hal dimasukkan semua mengantisipasi kalau memang belum bisa tatap muka karena kemarin di awal sekali kita coba separuh di rumah, separuh ke sekolah, tapi untuk ke sini sudah kita coba tatap muka walaupun durasinya belum begitu maksimal, hanya 20 menit dan kemarin terakhir 30 menit untuk 1 jam pembelajarannya. Kemudian metode pembelajaran, presentasi, diskusi, dan demonstrasi. Halo, Assalamualaikum. Halo, jelas? Oke, jelas Pak? Kemudian saya lanjutkan, bentuk penilaian, asesmen kognitif dan non-kognitif, sumber pembelajaran. PPT-nya kayaknya tidak jalan Pak. Mohon maaf Pak Joy. Gimana Pak? Oh, nggak jalan ya? Mohon maaf. Oh iya. Oh iya, sebentar. Kok? Oh iya. Mohon maaf tadi. Saya kira udah ketika saya pindah file belum ternyata nih Pak. Oke, dicoba dulu. Oke, ini Pak. Jadi saya ulangi tadi dari yang capaian pembelajaran ke TP dan ATP kita keturunkan modul ajar, ini modul ajarnya. Kemudian format yang coba kita belum kita standarkan ya di sekolah kami. Sebenarnya kreativitas guru itu bisa mengembangkan, tapi ada hal-hal komponen yang memang wajib harus dituangkan dalam modul ajar. Walaupun di lapangan sih akhirnya Bapak Ibu guru suka template-nya sama. Kemudian saya lanjutkan sumber belajarnya buku paket, modul, internet. Walaupun harapannya sebenarnya kita dari kurikulum kalau menyampaikan internet itu di sini sudah link Pak, cuman kadang ya mungkin Bapak Ibu guru belum sempat memasukkan, sehingga kalau link itu jelas memang sumber belajarnya dari sini. Bahan belajarnya bisnis plan, alat menggunakan laptop atau PC, media pembelajarannya LCD proyektor, video pembelajaran. Nah ini tujuan pembelajarannya. Salah satunya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu memahami profesi dan kewirausahaan pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kemudian ada 2 dan 3, jadi ada 3 karena modul ajar ini untuk 2 pertemuan. Kegiatan pembelajarannya masih kita bagi 3, kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian dilakukan asesmen, bentuk asesmennya bisa merupakan observasi atau kalau di awal mungkin kita juga melakukan asesmen yang diagnostik ya, kemudian dilanjutkan dengan formatif. Cuman dalam hal ini nih kita coba asesmennya non kognitif dan kognitif. Nah bentuknya rubrik penilaiannya seperti ini. Aspek yang diobservasi apa coba dituliskan sehingga nanti akan membantu guru saat pembelajaran, walaupun kita tidak ibaratnya kalau rubriknya seperti ini, formatnya kayak gini di kelas itu nggak boleh dikembangkan, tetap boleh karena yang namanya perencanaan itu akan menyesuaikan dengan kondisi saat pada proses pembelajaran. Ini juga cantumkan juga format penilaian, walaupun nanti Bapak Ibu guru kan sudah kita siapkan format dokumen nilai
tersendiri ya. Ini hanya format yang coba ditentukan dalam satu modul ajar, kemudian asesmen formatifnya dari capaian pembelajaran ini dibuat perencanaan untuk menggali kemampuan anak dari sisi proses pembelajaran. Ada pertanyaan yang dituangkan di modul ajar, kemudian asesmen sumatif juga dituangkan. Kemudian kita coba juga ditambahkan terkait lampiran itu ringkasan materi yang memang terkait dengan materi yang ringkasan itu disampaikan. Ini juga dimunculkan harapannya memang tidak hanya perencanaan mengajar, tapi memang sampai materinya apa yang akan disampaikan itu sudah dituangkan. Mungkin itu Pak untuk contoh yang sudah berjalan di tempat kami yang khususnya yang kelas 10. Insya Allah untuk yang kelas 11 akan segera menyesuaikan dengan struktur atau capaian pembelajaran sesuai fase yang sudah ada dari pemerintah. Gitu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jo. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, silakan yang mau memberikan masukan, tanggapan, kami persilahkan. Tadi mohon maaf tadi Pak Nur, saya tadi itu pas disampaikan oleh Pak Harnowo ya tadi ya. Tak pikir itu kelas 10. Tadi kelas 12 tuh. Makanya tadi saya tanya kok udah kelas 12 gitu ya. Iya, dan ini tadi saya sudah konfirmasi juga ke Bapak Korwas, memang ternyata memang belum ada yang untuk 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 CP-nya yang itu belum ada Pak. Iya, yang 11-12 kayaknya belum di launching. Iya, sudah betul. Ada tapi belum di launching. Iya, jadi untuk yang sekolah PK ini memang benar untuk kelas 10 dan kelas 11. Jadi kelas 12 belum ada. Dan nanti ya ini jadi paham kita setelah sharing-sharing seperti ini kan, jadi kita lebih paham Pak Nur. Nanti untuk Pak Harnowo tadi ya nyun sewu, bukannya bagaimana, tapi apakah ini sudah dikonsultasikan dulu ke Bapak pengawas pembinanya apa belum begitu? Sehingga kalau nanti jangan sampai belum dikoordinasikan dengan Bapak pengawas tapi dari sekolah sudah mendahului, ini nanti juga repot begitu. Mohon maaf tadi saya pikir kelas 10 karena tadi saya sambil dari ke belakang begitu. Iya. Nah, ini Yun Sewu Pak Setio atau Pak Harnowo? Ini Bu Susi, kebetulan kemarin ini kan yang dibuat itu ternyata kelas 10, 11, 12. Sehingga semuanya disiapkan. Ini memang baru yang kelas 12 itu disiapkan, artinya tidak digunakan saat ini. Jadi tapi ke depan itu sampai fase F. Kebetulan tadi yang saya baca kan fase F itu memang untuk kelas 12 Sehingga untuk yang kelas 10 11 khususnya bahasa Inggris ini CP-nya sudah keluar kemarin. Sudah begitu. Ada khusus untuk bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Tapi untuk produktifnya bagaimana? Belum tahu kita. Kebetulan kan ini karena kita dapat undangan pelatihan yang di Cianjur kemarin ini. Iya. Kemudian di sana diskusi, kemudian CP yang dibahas, disiapkan itu ya sudah sesuai dengan nanti linknya biar kami share juga Pak di grup. Oke, ya udah. Oke. Ya, terima kasih Pak Harnowo. Ini memperkaya ya, menambah informasi bagi kita semua. Monggo silakan yang lain, teman-teman yang lain kalau ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan yang disampaikan oleh. Mungkin untuk yang contoh yang produktif tadi sudah di-share juga sama Pak Sriana, mungkin Pak Sriana bisa menyampaikan. Tadi sudah, yang produktif sudah. Di-share di mana maksudnya? Halo, Pak Harnowo? Di-share di grup sekolah kami tadi, Pak. Pak Sriana mungkin bisa. Kita nunggu di grup ini Pak Harnowo.
Proses. Ini tadi Pak Siti yang share. Tak tunggu di grup sini juga Pak Harnowo biar kami bisa membacanya. Oke, siap Bu Susi, siap. Pangapunten. Pak Jupri masih menyimak di sini. Iya, masih. Ini tadi dari sisi kompetensi, konten dan variasi di tujuan pembelajaran. Monggo Pak Jupri untuk menambahkan tadi. Dicermati. Ya saya menyimak aja lah, asik-asik aja. Ternyata ya gini, apapun beratnya, seberapapun sulitnya ya ternyata harus kita lakukan itu. Ternyata tadi kaget begitu dari mutu sudah nge-share yang kelas 12 kan itu. Yang kelas 2 seperti itu ya. Yang jelas begini Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya bukan menurut siapa-siapa. Yang penting ikuti kaidah yang ada, dan itu perhatikan lingkungan karena besok kita akan masuk ke dalam kos. Ke dalam kos niki Pak Nur. Karena nanti ada pengelolaan pembelajaran, ada rencana pembelajaran, ada evaluasi pelaksanaan kos sendiri yang namanya reflecting itu yang terkait tekniknya banyak sekali ini. Nah, jangan sampai yang kita rancang setapak demi setapak itu begitu dibenturkan kepada situasi dokumen kurikulum yang akan kita laksanakan nanti jadi agak timpang gitu. Jadi misalnya modulnya ya sekali tapi begitu dibenturkan kepada sampai pelaksanaan sesungguhnya kita kedodoran kan gitu. Nah, harapan kita kurikulum yang seperti ini karena esensinya ada di ini Pak Nur. Esensinya tadi di sini nih. Nanti ada perencanaan pembelajaran. Nah, contoh tadi mengatakan rencananya itu nanti isunya kan struktur, jam dan sebagainya, konsentrasi. Bahkan yang 12 saja mapel konsentrasi itu belum ada CP-nya Bu. Yang kelas 11 itu mapel konsentrasi aja. Itu masih ke sana. Tapi enggak apa-apa lah, kita enggak usah pesimis. Sehingga yang penting untuk yang tujuan itu ikuti rambu itu aja sudah selesai sebenarnya. Ikuti juga. Saya matur juga nggih. Walaupun ini tidak klub. Kita kalau bisa disandingkan dengan kurikulum yang sekarang ada di kelas 12 ataupun sekolah-sekolah yang baru merambah akan ke kelas 12 itu sebenarnya seperti CP itu dipahami kan kita tahu betul bahwa CP itu mengandung berbagai hal. Kalau mulai kita lihat secara teori itu adalah sebuah pembentukan sebuah pengetahuan dan keterampilan dan itu sudah diikuti oleh jenjang-jenjang yang ada. Maka kalimat-kalimatnya juga kalimat-kalimat yang aplikatif dan juga pemahaman komprehensif. Karena misalnya itu yang pengetahuan, saya lihat yang CP yang pengetahuan itu jelas mulai dari C1 sampai C6 sampai dengan aksi nyata. Demikian juga keterampilannya juga sampai manipulatif di situ. Sehingga apabila kita ngikuti aturan itu saja, pahami. Makanya kemarin ada materi tentang analisis nih Pak Nur. Ada analisis tentang CP itu supaya apa? Kita salah menggunakan kalimat itu ke dalam tujuan pembelajaran yang sesungguhnya kan gitu. Sebenarnya itu aja kuncinya kan sederhana kuncinya. Dan ingat di dalam proses pembelajaran ini nanti walaupun ini bukan menjadi ukuran yang sangat vital, nanti kan per ending assessment toh Bu Susi. Iya kan? Akan assessment. Nah, antara desain CP antara ATP, antara TP diproseskan dalam sebuah desain pembelajaran, nanti akan kita bisa merefleksi setelah kita tahu di asesmen itu seperti apa, melenceng enggak ini sebenarnya rancangan dan pelaksanaan itu. Makanya hati-hati sekali, lebih baik sederhana tapi fokus, ya, sehingga pengukurannya akurat, komprehensif, ya gitu, reliable juga kan itu. Ya, makanya ini prinsip-prinsip ini penting. Coba ikuti pikirnya adalah dari situ. Kita tahu lah standar aja kan kita tahu. Ada standar kelulusan, standar isi, ya ada standar proses, baru penilaian. Bukan penilaian dulu, tapi
proses baru penilaian. Sehingga nanti harapan kita dengan pola pikir yang sederhana ini jangan sampai alur proses ini termentahkan di tengah jalan kan gitu. Di tengah jalan. Rambu-rambu yang ada di situ. Saya kira itu, guys. Jadi tidak seberat yang kita pikirkan sebenarnya. Kita berpikir sederhana saja, tapi insya Allah nanti mengena. Masalah perbaikan ke depan itu, ya kita berusaha dikit demi sedikit seperti itu. Saya kira itu, Ibu Bapak sekalian. Jadi supaya bingung. Ini di ruangan ini kan berbagai ya. Yang nyimak terus, seperti saya kadang-kadang blank. Ada yang itu jangan terpatok itu Pak Nur. Seperti tadi yang Muhammadiyah itu kan rapat dulu masuk sini dan sehingga pas Pak Jupri loh. Nyimak terus tapi si blank. Ya. Jadi bisa malah liane kan gitu. Itu kan malah makanya yang kita bahas tadi kan dari kelas 10 ya, kelas 10. Nah, karena Pak Harnowo tadi baru rapat terus memaparkan yang kelas 12. Nah, makanya ini contoh saja, ini namanya miskomunikasi. Ya sih semuanya baik, mesti ada hikmahnya. Tapi setidaknya begini. Karena kurikulum KUSP itu besok masuknya kan gini. Ada karakteristik bla 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 bagian depan lah. Yang kedua ada pengorganisasian pembelajaran, ada rencana pembelajaran. Nah, ini dua ini intinya. Bagaimana melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana. Di situ sudah ada jam, sudah ada konsentrasi. Saya kira itu. Terima kasih, Pak Tenun. Ya. Intinya di CP-nya itu kan. Iya, CP-nya. CP itu kan kondisi ideal yang akan dicapai. Betul. Kondisi ideal yang akan kita capai. Kan CP-nya itu. Pak Tenun. Betul. Makasih Pak Jupri. Terima kasih Pak Jupri. Maksudnya tadi yang saya tampilkan kelas 10-11 jadi tidak kebanter. Iya Pak Harnowo tadi makanya saya di pikiran Pak Harnowo menyampaikan kelas 10. Kebetulan tadi saya dari belakang Pak. Saya komentar ternyata kok agak rancu ya. Apa ini kelas 12? Enggak apa-apa, santai aja Pak Harnowo. Semangat selalu. Seperti Bu M itu selalu di depan laptop pokoknya yes. Nggih, monggo. Arifin ayo Pak Arifin lah kok jangan ngatung. Nyami medang Pak. Jangan lupa ya. Iya. Ini memang semangat Pak Harnowo, pangapunten Pak Harnowo, tidak bermaksud bagaimana. Enggak apa-apa. Kita memperkaya saling. Saya malah tertarik dengan tadi yang disampaikan Pak Setia tadi Pak. Jadi kalau boleh itu minta tolong di-sharing seperti yang disampaikan Pak Nur supaya nanti semua SMK di sini bisa jadi SMK internasional. Nah, betul. Ya. Iya tadi saya udah mohon izin ke Pak Setia untuk membagi di grup ya. Teman-teman, biar teman-teman kepala sekolah yang lain bisa menginspirasi dari Pak Setia. Itu sangat menginspirasi Pak. Ya kebetulan ini Pak Setia baru sama saya perjalanan ke Kepel ini ke Bu Aminurita. Oh iya, berarti pindah haji ya? Tuh, padat banget ini makanya harus semuanya berjalan ini. Oh begitu, oke. Ya, nanti Pak Harnowo disampaikan ke Pak Setia untuk dikirim ke. Oke, siap. Ini Bapak dan Ibu teman-teman semua cukup banyak yang bisa kita petik dari diskusi kita pada siang hari ini, dan pengalaman-pengalaman itu nanti silahkan mana yang bisa kita adopsi, kita tiru, kemudian kita aplikasikan di sekolah kita, dan kita kembangkan silahkan nanti dilakukan ya. Kaitannya dengan CP, TP, dan ATP, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Ini hari kedua untuk materi apa CP, TP, ATP. Ini Mas Jito tadi menginformasikan mengikuti, tapi dari luar. Kalau bisa mendengar ini masih bisa merespon. Kalau ada yang disampaikan mungkin Pak Jito kami persilahkan. Ini sudah hampir jam 12. Kita sudah waktunya untuk istirahat. Halo Mas Jito, ada yang disampaikan atau bisa mendengar suara saya? Masih bisa merespon? Enggak ada di room sepertinya Pak. Oh, tidak ada, nggih. Oke. Nggih, Bapak dan Ibu, kita ini ya, saya tidak akan menyimpulkan karena masing-masing sudah
punya kesimpulan sendiri-sendiri. Gitu. Kesimpulannya tentu yang terbaik bagi kita masing-masing. Nanti kita terus mengembangkan, terus menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan. Terlebih nanti di komite pembelajaran Bapak dan Ibu harus mendeskripsikan kepada teman-teman yang lain. Untuk agenda besok masih ada 2 hari kita yang besok kita P5BK kayaknya ya. Kemudian yang terakhir nanti layanan BK masih ada 2 sesi. Kemudian kita selesai untuk kegiatan pelatihan ini. Dan untuk hari ini karena saya pikir sudah cukup dan waktunya kita untuk istirahat. Mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, pagi sampai siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat istirahat. Mbak Erin mau foto bersama atau gimana? Boleh, monggo. Oke, kalau mau foto bersama, silakan. Kameranya dibuka. Monggo silakan yang Pak Harnowo sudah di jalan sepertinya ya Pak. Ya. Ya, silakan dibuka kameranya. Bu Nani sampun siap. Oke, Pak Nur. Yeah. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar, tahan dulu. Saya pindah dulu. Sebentar nggih. Sekali lagi deh. Boleh sekali lagi nggih? Ya, 1, 2, 3. Sampun. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok pagi. Wah, Pak Supri. Kabur Pak Supri. Matur nuwun Pak Nur. Matur nuwun Pak Nur, Pak Supri, Pak Arif, Ibu Emi, semuanya yang ada di sini. Semuanya. Mohon izin. Ya. Langsung asinkron.